Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita bisa berkumpul hari ini untuk melaksanakan acara konferensi pers. Tak lupa juga kita berterima kasih kepada PLT Direktur Utama PLN Ibu Sekar Rahma Putri, lalu ada Executive Vice President Corporate Communication NCSR PLN Ibu Rosviani Sakila. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Ibu Retno Widuri, dan juga tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah bisa meluangkan waktunya di kegiatan konferensi pers ini sebagai upaya PT PLN untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat perihal permasalahan padamnya listrik sejauh pada tanggal 4 Agustus 2019. Saya di sini selaku moderator akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, dan yang kedua ada sambutan dari PLT Direktur Utama PLN. Yang ketiga, menjelaskan kronologi apa yang terjadi pada pemadaman listrik pada tanggal 4 Agustus 2019. Selanjutnya ada tanya jawab dari rekan-rekan media. Selanjutnya ada permohonan maaf dari PLT Direktur Utama PLN. Dan yang terakhir ada pembacaan kesimpulan dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara ini dengan membacakan bismillah. Selanjutnya acara yang kedua, sambutan dari PLT Direktur Utama PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Eksekutif Vice President Corporate Communication and CSR PLN Ibu Rosviani Sakila. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Direktur Pengadaan Strategi 2 PLN Ibu Retno Widuri. Serta saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang telah meluangkan waktu di kegiatan konferensi pers sebagai upaya PT PLN untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkena dampak perihal permasalahan padamnya listrik sejauh pada tanggal 4 Agustus 2019. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya oleh Ibu Sekar. Selanjutnya acara yang ketiga, penjelasan dari Ibu Kila selaku Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN. Baik, saya akan menjelaskan kronologi penyebab listrik mati sepulau Jawa. Penyebab listrik mati di sejumlah wilayah Pulau Jawa karena terdapat gangguan sisi transmisi pada Ungaran dan Pemalang sebesar 50 kV. Selain itu, gangguan juga terjadi pada transmisi Sutet 500 kV. Blackoutnya Sutet Ungaran hingga Pemalang membuat aliran listrik di dua sirkuit tersebut turun drastis yang kerap disebut dengan istilah N-2. Kemudian turun drastisnya listrik juga memengaruhi Depok hingga Tasikmalaya, sehingga kejadian ini disebut N-3. Artinya, terjadi gangguan listrik pada 3 sutet secara bersamaan. Hal inilah yang menyebabkan pemadaman serentak terjadi. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Kila atas penjelasannya. Selanjutnya acara yang keempat yaitu tanya jawab dari rekan-rekan media. Saya Friska dari Bintang Media. Saya ingin bertanya, daerah mana sajakah yang terdampak pemadaman listrik di Pulau Jawa? Baik, untuk wilayahnya yang terdampak yaitu Jakarta, Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Jawa Tengah. Di Jawa Barat sendiri, wilayah yang terdampak pemadaman listrik adalah Bandung, Bekasi, Cianjur, Cimahi, Cirebon, Garut, Karawang, Purwakarta, Majalaya, Sumedang, Tasikmalaya, Depok, Gunung Putri, Sukabumi, dan Bogor. Kemudian di Banten, wilayah yang terkena pemadaman listrik adalah Cilegon.
Terima kasih. Lalu, dampak apa saja yang disebabkan oleh matinya listrik? Dampak yang disebabkan yaitu membuat aktivitas masyarakat lumpuh seketika. Moda transportasi umum seperti KRL dan MRT lumpuh sejak listrik mati pada pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Kemudian para penumpangnya dievakuasi secepat mungkin. Akibatnya penumpang membludak di beberapa stasiun. Kemudian di bidang telekomunikasi, jaringan telepon juga mengalami gangguan. Jaringan yang terganggu mencakup Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Tri, dan juga Smartfren. Saya Amel dari RCA Media. Di sini saya ingin bertanya, berapa total kerugian yang disebabkan oleh padamnya listrik di Pulau Jawa? Ya, jadi kerugian akibat dari pemadaman listrik ini mencapai triliunan rupiah. Sebenarnya kita agak sulit untuk menghitung angka kerugian, tetapi jika dilihat dari banyaknya sektor usaha dan pelayanan publik yang terimbas bisa mencapai triliunan. Pemadaman listrik kemarin terjadi selama hampir 8 jam, sehingga melumpuhkan berbagai aktivitas bisnis dan pelayanan publik. Sebab aktivitas bisnis dan pelayanan publik sangat bergantung pada pelayanan PLN. Sejumlah industri yang mengalami kerugian diantaranya industri kuliner, konveksi, restoran, kafe, catering, transportasi online, SPBU, bengkel, hingga mebel. Sementara itu, pelayanan publik yang hampir lumpuh antara lain seperti moda raya terpadu atau MRT, komuter lain, ATM, pelayanan pintu tol, jaringan komunikasi, pelayanan kesehatan, dan lalu lintas. Terima kasih. Lalu kompensasi apa yang diberikan PLN pada masyarakat yang terkena dampak mati listrik? Baik, kami akan memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak mati listrik total pada Minggu 4 Agustus 2019. Ada sekitar 21,9 juta pelanggan di DKI Jakarta, Banten, dan sejumlah wilayah di Jawa Barat yang akan memperoleh kompensasi dengan total nilai 839,88 miliar rupiah. Kompensasi yang diberikan berupa pengurangan tagihan listrik yang harus dibayar pada bulan September 2019. Jadi masalah kompensasi ini kami akan mensosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat tidak kecewa lantaran masyarakat sudah mengetahui akan ada kompensasi tapi tidak mengetahui nilainya. Terima kasih. Lalu bagaimana strategi PLN dalam menangani permasalahan pemadaman listrik di Pulau Jawa? Ya, saat ini prosedur awal kita adalah menjelaskan komitmen serta langkah-langkah mitigasi dalam operasional agar kejadian ini tidak terulang lagi. Termasuk antisipasi memberikan kompensasi atas kerugian yang diakibatkan, sehingga kembali terbangun trust dan reputasi PLN yang terjaga. Atas insiden tersebut, kami akan memberikan kompensasi kepada para pelanggan akibat pemadaman listrik yang berlangsung selama 2 hari sejak kemarin. Pemberian kompensasi nantinya akan dilakukan melalui sistem, sehingga para pelanggan tidak perlu melapor kepada PLN, karena akan masuk secara otomatis ke rekening pembayaran. Pemberian kompensasi PLN tersebut tergantung dari daya kontrak pelanggan. Selain itu, pemberian kompensasi juga besarannya tergantung dari pemakaian tiap bulannya. Dengan pemberian kompensasi tersebut, kami berharap dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggan, meskipun memang kompensasi yang diberikan tidak sebesar apa yang diharapkan. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Selanjutnya ada permohonan maaf dari Ibu Sekar selaku PLT Direktur Utama PLN. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semua yang sudah dijelaskan tadi, saya sebagai PLT Direktur Utama PLN meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkena dampak dari padamnya listrik se-Jawa pada 4 Agustus 2019 yang dialami oleh PLN.
Saya berharap semoga permasalahan ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya dan PLN bisa bekerja dengan maksimal dalam mengatasi permasalahan-permasalahan nantinya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah terlibat dan meluangkan waktu serta tenaga sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Kasus pemadaman listrik di sejumlah pulau Jawa sudah ditangani oleh pihak PLN kepada masyarakat yang terdampak oleh padamnya listrik di Pulau Jawa pada tanggal 4 Agustus 2019. Akhirnya, kita sudah ada di penghujung acara. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Untuk penutup, mari kita mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.